Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamen Pati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, ai-pai. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 m. Kisah ini terjadi di kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi. AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Makmun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu dianger we garapan mah didinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya. Pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun 2002, 2008, dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar. Bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triono berasal dari Rahman Hadi Saputra, keluarga Ewung binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara, menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya aigendom.
Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Meli Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat Iwan Surjadi adalah oligarki mafia tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 8,6,8 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Yat. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara, Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37742 dan 64447 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha.
amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tommy Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga Kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jaringan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman. Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amrita, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Syoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di RUT PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, alhamdulillah tahun 2005, warga Kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespons surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokayah dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 01 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE,
tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Aput Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ini Udin S ya, Dagolos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dagolos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya.
Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi? Ada nama Cepi. Padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah itu tadi ya Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah itu kita tunjukkan. Nah ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat dalam hal ini pendata Asep Mamun CS ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01. Dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah dalam hal ini ke Lurah Dago supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Geraha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun. Dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Geraha. Dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami, dalam artian
para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Mueller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Elos FS ahli waris Mueller. Nah ini memberi kesempatan kepada warga kampung Cirapuan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah ini kita menindaklanjuti ini ya, pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini sering berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69, habis itu nomor 99 Udin Sudenta ya, ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah ini ya, yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah ini juga membuktikan. Tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga. Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5, 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 69, 1. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi. Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan
putranya Udin S atau Udin Sudenta, karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirapuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya mereka, yang menyelesaikannya ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Mueller penipuannya di mana, kita nggak bisa menunjukkan kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum kaitannya dengan oknum-oknum. Itu tadi kan lagi ya, 69 tergugat 69 99 232 233 kan, habis itu 301. Nah ini kami berjelaskan, 1 ditempati Yani putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2, yang satunya dipakai si Cepi anaknya Udin S, yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago, itu ada 2, satu buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR Pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Ini lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik, utamanya buat warga-warga yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex-egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.